Sudah divaksin, tapi kenapa masih bisa kena? Hmm. Lu ini kan spesialis bedah. Kenapa tiba-tiba beralih jadi dokter COVID? Ya, sampai keliling. Sampai kita menemukan protokol-protokol yang mungkin agak berbeda sendiri dengan yang di rumah sakit kadang-kadang nggak dilakukan. Ya mudah-mudahan sih ini bisa jadi vlog untuk mendidik ya, Iya. untuk mendidik bahwa jangan main-main lah gitu. Kalau memangnya Tapi gimana mau nggak main-main? Rumah sakit penuh. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, kembali bersama Bobby San Channel untuk seksi vlog guys. Gue punya seksi vlog Yes. guys. Dulu belum. Ini Dokter Hobby, Dokter David. Kita lagi nge-vlog bareng. Narasumbernya satu, yes. dokter juga ya, dikeroyok oleh dua YouTuber. Ya. Sebenarnya. Jadi ini Dokter Tony, spesialis bedah ya. Betul, spesialis bedah. Tapi kita topiknya di sini lagi mau ngomong tentang COVID. Nah, kenapa diajak Dokter David? Karena keduanya ini dokter, ya. Keduanya sudah divaksin, Betul. keduanya sudah kena COVID, Betul. ya kan? Sangat beruntung. Sangat beruntung. Sangat beruntung. Jadi gue pengen mulai dulu pertanyaannya, Oke. Dokter Tony ya. Ini mungkin pertama buat Dokter David juga. Sudah divaksin, tapi kenapa masih bisa kena? Iya. Yang senior dulu ya, kolega Iya, yang senior senior dulu. dulu. Ya. harus yang ilmunya lebih tinggi. Oh ini ilmunya Iya, juga. Saya kan berhenti di umum. Iya. Oh gitu. Beliau melanjutkan. Oke. Iya. Jadi untuk keterangan kita semua ini udah negatif ya. Jadi Udah udah negatif, ya. udah antigen dan segala Oh, baru macam. antigen. Oke lah. Sama-sama. Jadi oke lah semua ya. Tuh ya, negatif semua. Nah, jadi kenapa divaksin ya? Saya kasusnya Dokter David juga ya udah 2 kali, bahkan ada yang sampai udah berapa kali Dokter David udah 3 kali Tiga vaksin. kali. tetap kena ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa vaksin itu kan sangat bervariabel. Semuanya mengklaim ya sebagian vaksin itu ada yang 65, ada yang 90, ada yang 70 ya. Nah, jadi variabel kita sebagai manusia itu banyak sekali. Banyak sekali untuk memungkinkan kita itu timbul antibodi atau tidak. Oke. Tuh, kan? Mulai dari genetik kita yang paling kompleks, mulai dari imunitas kita, ya kan? Dan mulai dari virulensinya sendiri yang didapat, gitu, ya. Kalau dan waktu, dan terakhir adalah waktu. Ya, misalnya kita divaksin, tapi kekebalannya belum timbul karena di 2 bulan atau 3 bulan, terus kena dalam waktu 2 minggu, ya wajar lah kena, Wajar ya. ya kan? Karena belum timbul antibodinya, benar nggak? Secara teori kan timbulnya di atas 1 bulan. Oke. Nah, makanya dia bisa kena. Tapi divaksin itu bukan berarti nggak bisa kena. Ya, Betul betul. loh. Nah, jadi apa gunanya vaksin? Ya memang vaksin itu kan tidak menjanjikan 100% kekebalan. Ya pasti dia selalu ngomong 65%. Artinya ada 40% yang tidak bisa kebal. Ya, jadi nggak bisa kita nyalain vaksin. Kalau kita kena, oh vaksinnya nggak bekerja. Dia udah klaim kok. 40% bahwa memang ada masyarakat yang tidak bisa efektif dengan menggunakan vaksin tersebut. Gitu. Nah, kenapa kita tetap harus vaksin? Ya, kalaupun ada kemungkinan 10% saja kita bisa selamat, bisa kebal dengan COVID ini, pasti kita ambil lah. Nggak mungkin kita nggak ambil kesempatan itu. Apalagi ini ada 65% kemungkinan kita bisa kebal, bisa lolos dari COVID. Nah, pasti itu kita akan ambil. Oleh karena itu, vaksin ini udah menjadikan program yang absolut lah di negara kita. Ya, bahkan sekarang sampai anak-anak SD pun udah mulai Udah mulai divaksin. vaksin. Nah, maksudnya gini loh. Sudah divaksin tapi masih bisa kena. Jadi Masih vaksin mungkin. Masih vaksin mungkin. itu melindungi Yap. ya, tapi tetap bisa kena. Kayak cacar, kita udah vaksin cacar nih. Kita tetap kena cacar. Ya, Tapi tidak berat. tidak berat. Tidak berat. Jadi ya seperti saya mungkin karena saya sudah 2 kali vaksin, CT saya waktu itu cukup berat ya. CT saya tuh 20, itu termasuk yang lumayan Oh, CT-nya berat. 20. Ya, walaupun sekarang ada yang bilang CT itu tidak ada hubungannya dengan keparahan penyakit ya, tapi kita anggap aja waktu saya kena itu klinis dan CT-nya cukup berat. Ya. Nah, itu Tetapi- gejalanya apa waktu itu? Ya waktu saya kena itu semua gejala ada, mulai dari diare, sakit tulang, sesak napas, ya, tidur tuh nggak bisa telentang. Saturasi saya 85. Saturasi 85. Saturasi saya sampai 85. Nah, saya terapi kemudian saya karena waktu itu saya isoman sendiri, ya, saya dibantu istri, ya, untuk
recovery ya. Nah, kenapa saya berani? Karena saya punya pengalaman ngobatin pasien dengan home care saya. Nah, jadi saya mencoba mengobati sendiri ya. Jadi mulai dari obat-obatan yang standar dari protokol sampai yang plus kita tambahkan, misalnya kayak herbal dan lain-lain. Karena apapun yang kita baca dan kita yakin itu bisa sembuh, pasti kita ambil pada saat itu. Ngeri banget karena kondisinya. Saat itu lu checking nggak? Gue udah vaksin nih, ya 2 kali kok gue masih kena gitu loh. Ya, Apa lu bersyukur? Untung gue udah vaksin, jadi gejala yang gue alamin ini ringan. betul. Gitu. Jadi waktu saya kena itu sebenarnya dibilang ringan juga enggak ya, karena cukup lumayan berat ya. Saya terkena, tetapi saya bisa berangsur-angsur naik. Ya, sedangkan Berangsur-angsur sembuh. berangsur-angsur sembuh. Sedangkan ada beberapa orang yang saya tahu dia belum divaksin, itu berakhir dengan kematian. Nah, di sini saya mengucapkan syukur malahan dengan saya sudah divaksin. Oh, ternyata saya nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau dokter Tony, Cuman dokter David ya. Yang mau saya tahu dulu dok sebentar, dokter ada komorbid nggak dok? saya komorbid lumayan banyak. Oh, apa itu komorbid? Komorbidnya lumayan banyak, makanya waktu pertama kena saya tahu itu lumayan deg-degan sih, lumayan deg-degan karena gejalanya berat. Saya punya komorbid ya obesitas aja udah komorbid nih. Betul. Oh, Ya kan? Sama nih berdua. Obesitas sudah terus ada hipertensi, Ada. ya terus saya ada asma, Oke. ya kan? Jadi udah cukup dong, nggak usah ditambahin lagi kan? Obesitas, Overweight, tekanan hipertensi, darah tinggi, tuh. asma, Udah cukup lah. kurang duit. Kanker dong. Kantong kering. Enggak juga sih kalau itu sih. Kalau saya sendiri komorbidnya kencing manis dok. Apa lagi? Nah, Diabetes. Iya. diabetes itu dari pengalaman saya lumayan berat loh. Itu Ya, merupakan ya, kemarin dia- jodoh yang sangat Iya. cocok sama COVID. Karena itu hampir berhasil semua penyakit kan gula. bisa Gula selamat. makanan utamanya. Jadi pada saat lu kena, ya, lu keki apa lu bersyukur? Sama bersyukur kayak dokter Tony. Syukur Gua kan karena 3 untung kali. gua udah vaksin gitu. Mhm. Apalagi Ini udah 3 boleh kali gua vaksin. lo ya biar enak Boleh, ya. boleh. Kan udah 3 kali vaksin. Heeh. CT-nya tadi dokter Tony 20-an Iya. ya. CT saya 30. Lebih tinggi ya? Lebih Lebih tinggi 30. dong. Tapi ada komorbid, DM. Ada komorbid yang lebih lagi karena kita kerja di rumah sakit kan dilakukan pemeriksaan walaupun ngintip lah ya dok yang nggak dikeluarkan. Itu hasil CT thorax saya bagus bersih. Oke. Hasil lab bagus juga. Oke. Dan gejala yang saya alami ketika hari pertama dinyatakan positif itu saya malah tidak bergejala. Nah, Di hari kedua setelah dinyatakan positif yang hilang hidung. Oh, hidungnya hilang. Ya. Bukan hidungnya, penciuman. Penciuman. paling Penciuman nggak enak ya dok ya. itu nggak enak banget. Nggak enak, nggak enak ya? nggak Jujur- enak. Dok. Cobain jujur aja, itu Dok. merasakan, itu kan hilang selama 3-4 hari. Kita rasa itu seperti dunia anjing kita. Jadi anjing gitu. Semua mau diciumin. Oh, semua mau dicium. Iya, betul. Penasaran kan? Ya, Parfum yang biasa Kopi, enak, ya. ya kan kopi, minyak kayu putih, semua mau kita ciumin. Gitu loh. Dan itu nggak enak. Kalau indera perasa, Hah? asin dan asam Rasa. masih bisa. Oke. Manis berkurang. Manis berkurang. Ah. Dan itu berlangsung 3-4 hari. Tapi aja. untung cuma 3-4 hari. Saya sih lumayan kok. Itu Lumayan lama ya? semingguan lah. Ada yang bisa 3 bulan loh. Iya, ada yang Saya 3 bulan. murni isoman di rumah sih 3 minggu. 3 Iya, sama. ya. Sama 3 juga. minggu. Nah, jadi ini dokter berdua sudah divaksin, tapi tetap kena, cuman bersyukur karena gejalanya minimal. Wah, Nah, mungkin minimal. itu yang Bisa dikejar selamat. oleh para dokter-dokter yang bikin vaksin. Yes. Kita tetap akan kena, tapi mungkin kayak istri gua nih, ternyata udah kena, dia nggak Iya. merasa apa-apa. Gejalanya cuma minor aja. Nah, atau cuman batuk pilek ringan gitu ya. Betul. Jadi meminimalkan. Jadi buat teman-teman ya, jangan ragu untuk divaksin. Jangan ragu. Jangan Ya, Nah, buat merek anak, buat apa apapun yang semua. penting mesti tetap divaksin. Nah, sekarang berarti ke topik satunya lagi, Dokter Tony. Lu ini kan spesialis bedah. Kenapa tiba-tiba beralih jadi dokter COVID? Ya, sampai keliling. Dia ini kan kalau orang kan takut ke rumah sakit. Betul. Nah, dia bikin bisnis. Dokter yang ke rumah lu. Iya, oke. Nah, gua bilang itu top banget. Itu Sebenarnya dari zaman bisnis home care udah lama ya dok ya? Iya, sebelum sebenarnya- tinggi loh, sebelum Betul. Cuman memang untuk home care COVID nggak banyak yang berani. Betul. oh, Karena resikonya. Jadi saya itu terjerumus, sebenarnya bukan bisnis ya awalnya, jadi terjerumus lah. Jadi tidak sengaja ya terjerumus dari sejak yang alfa. Jadi Oh. dari tahun awal sekali. ah, Jadi awalnya itu hanya teman. Teman Jadi sakit. teman sakit, ke rumah sakit juga nggak ada yang tahu. Waktu awal itu semua diobatin pakai apa juga nggak tahu, gitu kan. And then saya belajar lah. Jadi kita belajar, saya berguru juga sama dokter konsultan paru dan lain-lain, tanya teman-teman dan lain-lain. Nah awalnya itu saya visit langsung visit, kita pakai APD lengkap dan lain-lain, perawat saya juga visit.
kita obatin, nah sembuh. 1, 2 teman-teman dulu nih tadinya. 1, 2, 3, 10 sembuh. Nah baru akhirnya dari 10 orang ini suruh sini, nah baru kita memulai ada fee-nya, karena saya nggak mau mengirim perawat saya dengan sia-sia gitu kan. Ya, Karena kalau dia nanti sakit atau apa saya harus tanggung kan. Jadi ada biayanya untuk resiko dan resiko terkena. Nah berjalanlah. Tadinya kita cuma berdua. Jadi awal pandemi itu kita cuma berdua. Kita visit ke semua orang sampai kita menemukan protokol-protokol yang mungkin agak berbeda sendiri dengan yang di rumah sakit kadang-kadang nggak dilakukan. Ya terutama yang untuk pembersihan hidung. Pembersihan hidung dengan uap panas. Itu yang dibersihin pasien atau dokter? Pasiennya. Oh. Ya. Dan kita pun setelah selesai dari pasien, saya selalu rutin mencuci hidung, mengumur-umur, karena port de entry yang paling besar yang kita ketahui. Selama ini kita belum tahu, bisa dari telinga, bisa dari mata. Tapi yang jelas dari hidung dan mulut itu kan yang paling besar ya dok ya. Betul. Paling besar. Nah itu kita bersihkan. Jadi jangan males setelah sampai rumah selain cuci tangan bla bla bla, ya mulut dan hidung juga harus dibersihkan. Katanya pakai air laut, air garam. Gampang, saya 1 liter dikasih 1 sendok garam. Itu bisa bikin siapa aja. Garam dapur apa garam? Garam dapur Boleh. bisa, boleh. Atau kalau mau NaCl 0,9%. NaCl itu Ya beli kan? yang infusan. Beli infusan. Tapi kalau mahal nggak bisa, bikin aja sendiri. Bikin aja pakai garam. Mudah, gampang, 1 liter. Atau bahan kimia beli garam yang non yodium. Ya, non yodium juga boleh, murah sekali itu. Garam ikan boleh dibilang. Yang buat Garam ikan yang buat ikan. Paling 10.000 ya. Iya, murah sekali. Itu udah cukup. Nah, itu yang kita terapi ke pasien, ternyata cocok dan banyak yang lumayan sembuh. Tapi awal delta ini sih, waktu itu saya total pasien yang delta itu 40 pasien. 40 pasien. Tidak ada yang meninggal. Oh. Tidak meninggal. And then Itu 40 pasien sebagian sudah divaksin atau belum vaksin? waktu itu belum ada vaksin. Oh, belum ada vaksin. Waktu PDW, Alpha nih. Alpha Yang masih Alpha Alpha nih. ya. Nah, and then sepi itu. Sepi. Ya pasukan semua saya simpen, rumahkan dulu kan. Kita happy ya, bekerja normal dan biasa. Tiba-tiba nih ada berita delta nih. Iya kan? Dari India. Kita saya langsung calling semua. Siap-siap. Ini kayaknya nggak benar, saya bilang. Nggak benar nih. Habis itu kok telepon nggak berhenti. Telepon nggak berhenti. Nggak berhenti. Itu telepon nggak berhenti, orang minta visit atau minta cuma konsultasi aja? Mau konsultasi, saya awalnya konsultasi saya berikan gratis. Tapi karena saya punya buktinya ya, daftar telepon saya itu sampai 1.000, ya 1.000 lebih. Nggak sanggup lagi kita telepon, kita harus ngurus orang, takutnya nggak fokus kan. Ya. Akhirnya saya hentikan ya konsultasi online. Awalnya saya terima kurang lebih 100-200 orang, kita terima. Tapi terakhirnya saya cuma ngelayanin yang memang kita udah pegang home care. Karena ternyata kalau kita lepas pengobatan begitu aja, risknya lebih besar loh. Oh iya dong. Jadi orang Anda jadi makan nggak diawasin, Iya, betul. ya ada hipertensi, ada diabetes dan lain-lain. Iya. I think it's very dangerous untuk COVID ini. Ini kebanyakan orang di seluruh dunia suka jadi dokter. Yes. Ya. Ada yang udah beli sendiri kok paketnya, beli di Iya. toko-toko obat, Iya. dan ada paket COVID, Lebih terus dia udah percaya makan. apotekernya dok. Ya, bukan yang kita Bukan percaya apoteker, kadang lebih percaya medsos. Ya, Ya, Apa? Apoteker dia tanya obat COVID di apotek ini apa? Bisa Mas. boleh gitu. paket. Oh, Nah, dia jual obat. Orang-orang kaya sampai beli loh, paket ini saya 1.000, sumbangin ke orang. Loh, Iya, betul, setiap betul. orang nggak punya kondisi yang sama. yes, ini dok yang harus kita blow up dari sekarang supaya nanti waktu kejadian lagi harus semua melalui dokter. Iya. Gitu. Harus ada orang yang mengontrol pengobatan itu. Jadi pengobatan itu nggak bisa disuruh isolasi, dikasih obat, ya terus nggak ada yang ngawasin. Tadi gua ngomong sama temen ya, dia kena COVID, ya kan masih muda, umur 30 tahun dia kena COVID. Dia bilang dia begitu baca obatnya, waduh ini bakal bisa bikin serangan mah buat dia. Betul. Akhirnya dia konsultasi sama dokter, dokter bilang udah paracetamol aja obatnya, karena dia gejalanya Mild cuma sekali. demam, Ya. demam, batuk ringan, pilek ringan gitu loh. Ya. Kita nggak bisa samain semua. Jadi ada penderita COVID yang tidak perlu obat. Nggak perlu. Ngapain? Kalau dia kayak OTG, betul. obatnya nggak mana? perlu. Ya, Orang nggak ada gejala, OTG ngapain nggak ada kita gejala. bu? Tapi kalau dia udah cek positif, ya kan? Ya gejalanya cuma demam. Kalau pikirnya terus- gini Om Bok, Hmm. OTG nggak ada gejala kan? Hmm. Seperti tadi istrimu kan nggak ada Iya. gejala sembuh, Iya. minum obat sama sekali nggak? Karena Minum nggak tahu Paramed. nggak minum kan? Ya. Betul nggak? Minum obat. Tapi kalau memang udah terlanjur tahu, ya kita upaya.
obat yang wajib apa, obat yang penunjang untuk keluhan dia apa, itu aja yang kita minum. Nah kalau yang di luar sana beli paket-paket, Betul. dia mau nggak mau dia minum semua. Itu Iya, kok sampai ada bahaya. obat cacing, Semua liatin ya. Dan kita kan harus tahu ya dok, ya benar ya. Betul. Obat metabolisme terakhir kalau nggak hati ginjal, Yes. berapa banyak yang ngekorbanin untuk itu? Oke. Benefitnya nggak sesuai dengan Iya, risknya. resikonya yang ke Jadi depan loh. cukup paracetamol aja dia juga udah bisa sembuh. Ada yang cukup paracetamol aja Cukup nggak kasih apa-apa paracetamol, gitu ya. ngapain dibom sampai sedemikian paketnya yang dikasih, Iya. ya kan ada Dan itu macam-macam kaget lah. loh dok, saya beberapa kali paket saya lihat udah vitamin komplit, Betul. tambah lagi vitamin C-nya dimasukin lagi, Betul. vitamin D3 dimasukin, lah itu double-double. Ya. Pertama buang duit, Hmm. kedua yang nggak dipakai disekresi semua keluar. Nah, Ketiga, ya itulah Kamar, fungsi ginjal, ginjal, fungsi hati. Ya, berantakan. berantakan ya. Dan itu setelah mereka sembuh pun masih diminum terus. Ya. Untuk vitamin kan suka-suka mereka, Ya. hajar aja terus. Ya mudah-mudahan sih ini bisa jadi vlog untuk mendidik ya, Iya. untuk mendidik bahwa jangan main-main lah gitu. Kalau memangnya Tapi gimana mau nggak main-main, rumah sakit penuh. ya ini Iya dong. Konsultasi yang baik. Nah makanya, Konsultasi dulu. oh jadi gini loh. Jangan dengan alasan rumah sakit penuh, kita tidak mendapatkan informasi yang cukup dari orang yang berkompeten dalam hal ini dokter, baik umum atau spesialis, langsung jadi dokter sendiri. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Iya. betul. Jadi memang sekarang ini mulai banyak ya. Saya juga akan bikin program juga ya untuk konsultasi gratis lagi karena kita menyiapkan. Kemarin saya nggak siap jujur karena dibom begitu banyak. Jadi next kita akan bikin segmen konsultasi gratis ya. Tetapi memang balik lagi kok gratis itu bukan berarti nanti kita nggak pantau. Nah ini kuncinya gratis ini kan ada nih aplikasi saya nggak usah sebutin nih kok ya yang bisa bayar sekali konsultasi sama dokter itu. Iya. Besok belum tentu ketemu dia lagi, ya kan? Belum tentu lagi. Iya, jadi nggak terpantau pasien itu cuma sekali konsultasi. Kamu makan ini. Dia besok udah makan, besok nggak terpantau kondisinya setelah dia makan obat, reaksinya bagaimana, efek sampingnya bagaimana. Makanya memang telemedicine ya, kalau kita bahas telemedicine ini tidak bisa langsung lead kok, langsung jauh, harus ada orang yang memantau. Kalau di luar memang ada telemedicine, tetapi kalau untuk dia sekali konsultasi, besoknya itu ada yang follow up kok. Oh, mesti Bisa ada yang social follow up, worker, ya kan? Bisa relawan, ya kan? Terus bisa perawat juga dari hospital setempat atau dari puskesmas lah kalau kita bilang. Nah ini koordinasi ini yang mungkin harus diatur lagi sama pemerintah nanti. Ya. Jadi ya kita kemarin nggak siap lah. Betul. Ya. APK itu sih sebenarnya saya tahu yang dimaksud dokter Tony. Ya. Iya. Nah ini kita bandingin sama rumah sakit atau nggak klinik-klinik Betul. setempat, Om Dok. Pentingnya rekam medik. Ya, Kalau rekam mereka medik. itu, ya kalau yang telemedicine itu kan sekali, istilahnya sekali Selesai. pakai buang. Iya. Nah itu kan nggak ada rekam mediknya. Lu kasih apa segala macam kita nggak tahu. Ya. Dan ketika misalkan dia konsultasi ulang dengan dokter yang berbeda ini nggak tahu apa yang dikasih sama dokter yang pertama. Beda kalau kita di rumah sakit atau klinik atau praktik pribadi, kita punya rekam mediknya. Oh kemarin yang lalu kamu dipegang sama dokter X, kamu dikasih ini dengan gejala ini. Nah itu follow up itu yang berkesinambungan itu yang baik. Jadi kita tahu kondisi pasien yang lalu gimana, saat ini perlunya apa. Oke, jadi buat pesan-pesannya ke orang yang tes positif apa yang perlu dilakukan? Positifnya nih, positifnya di antigen atau PCR. Ya di antigen dulu deh. Nah, Kalau saya di tim IGD nggak percaya antigen. Ini nggak percaya? Nggak percaya. Buang. Ya banyak yang udah beli alat-alat antigen, mau banyak segala macam, itu sampah. Jadi pakainya Mohon maaf aja, bahkan ada satu instansi saya sudah coba rekomendasi untuk tes PCR di sana karena cepat, 6 jam keluar. 3 kali dok saya kecolongan dok. Dan termasuk saya kena gara-gara hasil tes dari sana. Jadi pasien ini dinyatakan negatif, tapi begitu CT scan paru ya dok, kalau misalnya masuk rumah sakit pasti ada screening ya. Itu parunya kok curiga. Oh. Diulang PCR kembali di rumah sakit kita, positif. Dan semua dokter yang bersentuhan dengan dia, Positif. enggak, 3-1 kena saya. Oh. sangat luar biasa sih. Nah memang. jadi kalau udah oke lah, kita kan nggak ada patokannya ini. Kalau ini positif mesti konsultasi dokter. konsultasi Harus dokter. konsultasi Kalau dokter. perlu Jadi- PCR. PCR langsung, Ya, kalau kalau PCR perlu lagi. PCR lagi untuk menguatkan minimal TCM. Oke. TCM, tes Nah, cepat molekular. molekular. TCM itu seperti swab PCR, cuman dia cuma tahu iya atau tidak. CT value tidak dikeluarkan, keluar. makanya 1 jam biasa keluar hasil. Cepat.
cepat sekali. Dan itu menurut saya, walaupun memang harganya mahal sekali, Mahal saja kita. tapi itu menghemat waktu kita. Berapa dia tahun mahal? 1.250.000. Lebih mahal dari PCR. Iya, Nah, PCR sekarang udah murah. Biasanya cuma 600 700 ribu Ya, ya. betul. Tapi kan lama, dikarenakan Iya. dia keluarin city value. Oke, jadi kalau misalnya udah di swab ya positif mesti Swab antigen ya, misalnya Om Bobi swab antigen ya. atau PCR. Nah, Tes yang benar-benar dipakai satu dunia lah kita bilang. kalau PCR. tesnya negatif tapi ada gejala batuk pilek demam Tetap konsul. tetap konsul. Jadi alurnya sih sebenarnya kan sekarang ini kita udah mempunyai layanan kesehatan ya, baik puskesmas yang dari pemerintah RSUD maupun yang klinik swasta. Nah, mereka ini kan diperbolehkan buka dalam situasi apapun. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan konsultasi ke dokter. Harusnya dokter itu udah tersebar di mana-mana ya, bisa diakses. Dan telemedicine-nya juga mungkin harus hospital atau klinik base. Betul. Jadi bukan yang lepasan. Jadi kalau dia konsultasi, dokternya itu ada di klinik itu, ada di rumah sakit itu. Jadi nggak mengawang-awang ada di mana itu dokter. Nah nanti kalau ada apa-apa dia bisa datang ke dokter itu. Jadi setelah kita jadi alur dari COVID ini, begitu pasien merasa dia punya gejala apapun, diare dan lain-lain itu merasa tidak enak, dia boleh langsung konsultasi ke dokter. Nanti biasanya dokter menganjurkan untuk melakukan PCR. PCR. Kalau di PCR ternyata negatif, biasanya itu nanti akan diobservasi 1 minggu, nanti suruh datang lagi. Kalau perlu masih ada gejalanya, kita PCR ulang. PCR ulang, apakah memang ternyata positif. Kalau udah negatif ya udah mungkin penyakit biasa. Ya. Tapi kalau udah tes swasembada lah atau apa gitu yang sendiri gitu ya. Jadi mengadakan tes sendiri ya, untuk keluarga, untuk masyarakat di sekitar dan lain-lain. Lalu didapatkan hasil yang positif, itu harus segera ke dokter dan mungkin dilakukan langsung PCR. Ya. Tetapi kalau dia negatif tapi dia ada gejala waktu di antigen, tetap harus dibawa. Kita harus nggak bisa Selalu berpikir yang terburuk dulu ya, lah kalau berpikir pandemi sampai ini terbukti yang tidak. terburuk. Betul. Jadi ini kesimpulannya tetap vaksin walaupun tetap kena, tapi meminimalkan resiko dan gejala. Ya, dengan Jadi divaksin. program dari pemerintah ini sudah sangat bagus ya. Pak Jokowi, Pak Luhut itu udah bekerja sangat Iya. keras lah menurut saya, amazing lah kerjanya. Karena dengan cara apa lagi ya, pandemi itu kita bisa perangi dengan beberapa cara ya, memerangi pandemi. Pertama ya, biarin aja udah seleksi alam. Ya. Tapi berapa banyak? Kalau cuman angka mortalitas dari COVID ini cuma 5%. 5% dari 200 juta loh. Lumayan 10 juta loh. Wow, 10 juta orang loh kok. Itu nggak main-main Ini loh. belum ada 1 juta yang meninggal ya. Yes. Perasaan tiap hari di medsos ada yang meninggal ya. Jadi herd immunity no. No, Bagi ya. saya no. Herd immunity adalah no jawabannya. Karena kalau dibiarkan begitu aja kita nggak ada acara, silakan aja seleksi alam. Wow, 10 juta orang. Ya. Oke. Lalu yang kedua adalah memisahkan positif dan negatif. Teorinya sih gampang. Ya, yang positif tarik keluar, diobatin, nanti baru masukin kita karantina wilayah, dan yang teorinya gampang, pelaksanaannya Ini susah. nggak gampang kok Iya. untuk dan yang ketiga ini dengan vaksin ini, ya kan? Jadi dengan vaksin diharapkan herd immunity yang tercapai itu lebih terkontrol dan tidak terlalu masif seperti halnya terjadi kalau kita alamiah, gitu kira-kira. Jadi emang upaya dengan vaksinasi ini udah the best kan menurut saya. Kalau dari Dokter David ada mau Sama. pertanyaan? Udah? Sama Cukup? kita ya adalah beberapa tanda petik Kekurangan, oknum ya. dokter yang tidak percaya. Kalau rata-rata kita bilang tetap percaya vaksin. Oh, ada dokter nggak percaya vaksin? Inisial L ya. Siapa sih Oh, kemarin itu, iya, iya. Rame itu kan. L ya. Saya juga kadang-kadang begitu, saya juga baru Apa tahu. perlu diundang nanti sama kita gitu barengan. Boleh juga sih, karena kan dia kan saingannya sama si dokter T kan. Oh, Tapi kok nyerangnya T terus, kenapa nggak yang kita ayo kalau Nah, mau nanti- aduh gitu. Nanti saya ajak visit lah, langsung ke Ini pasiennya langsung. buat teman-teman ya yang kepengen tanya tentang COVID, mungkin kita bikin sesi kedua, ketik di kolom komentar ya. Ya, Apa yang perlu ditanya nanti kita akan ketemu lagi. Nah, kalau dari Dokter David ada pertanyaan lagi atau Dokter Tony? Sama lah kurang Sama, lebih. begitu Ya, ditutup. ya, Sebelumnya terima kasih buat Meraki Ya, Cafe ya. di Pantai Indah Kapuk udah sedang kita Keren tempat tempatnya. ya. Udah enak. Nah, ini loh Dok Lover Cafe loh. Jadi Tadi ada- ada pos, makanya gue lihat ya. ada Cafe pos ini ya. boleh bawa anjing. Bawa anjing boleh. Segala ukuran boleh bawa anjing. Oke Ya, ya. oke. Sip. Jadi sekian podcast Oh. Vlogcast kali ini bersama Dokter David dan Dokter Tony tentang COVID, semoga bermanfaat dan jangan lupa dikasih komentar pertanyaan-pertanyaan atau ada
mungkin pernyataan ya. Ya. Oke. Mau mampir ke vlognya juga boleh. Oh iya, YouTube. vlognya Dr. Tony belum Oh iya, lihat. tadi Dr. Tony punya channel. Iya, Channel. udah rame dan itu vlognya tadi sempat kita lihat bagus. Ya, apa namanya? Pengetahuan. Tony Surgeon 27. Tony Sarjan 2, nanti gua tulis Sarjan 27 sama Dokter Hobi. Iya, Ya, Dokter Robi. Dr. Tony Langsung mah lah. lebih banyak bukan Santai bahas ya. medis, Ya. kita bahas hal santai ini bahas. Tapi hal medis. dihubungin loh. Biar Ya, seru lah seru. Oke, Oke. Bye. Thank you semua.